Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nerds Muda Channel. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang interpretasi EKG dasar, yaitu cara mudah membaca EKG dengan cepat. Di video sebelumnya kita juga sudah membagi 9 langkah atau 9 langkah dasar membaca EKG dengan mudah. Langkah yang pertama dan yang kedua kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu langkah yang pertama adalah menentukan irama, apakah iramanya reguler atau irreguler. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan heart rate-nya, ya, berapa kali per menit, nadinya berapa kali per menit. Jadi bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan cek video berikutnya, linknya saya akan taruh di deskripsi, ya. Karena jika teman-teman tidak mengikuti video sebelumnya, maka teman-teman pasti akan lebih sulit dalam membaca EKG, ya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti sesi pertama di video sebelumnya, silakan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang 9 langkah dasar membaca EKG. Jika teman-teman sudah mampu melakukan 9 langkah ini, maka yakin dan percaya teman-teman akan mampu membaca EKG dengan cepat. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas langkah yang pertama dengan langkah yang kedua ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan gelombang P. Kenapa kita harus menentukan gelombang P? Ya, karena gelombang P ini dihasilkan pada saat depolarisasi atrium. Ya, jadi apabila gelombang P ini tidak normal, berarti akan terjadi masalah di bagian atrium pada pasien, bagian atrium pada ruang jantung pasien. Ya, jadi kepentingannya untuk mengetahui kelainan di bagian atrium. Ya. Selalu positif di lead 2 dan negatif di AVR. Kenapa dia positif di lead 2 dan negatif di AVR? Kita lihat gambar di slide berikutnya. Ya. Kita kembali lagi ke sini teman-teman, tentang eksis jantung. Ya. Listrik jantung berawal dari SA node, kemudian turun ke AV node dan dilanjutkan ke bundle branch. Sekali lagi, listrik jantung dihasilkan dari SA node, turun ke AV node dan dilanjutkan ke bundle branch. Nah, kenapa dia positif di lead 2 dan negatif di AVR? Ya, kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini teman-teman. Posisi AVR berada di bagian atrium atas, bagian atrium kanan atas. Tempatnya SA node menghasilkan impuls. Sedangkan lead 2 berada di bagian bawah ventrikel. Dia merekam listrik jantung dari bagian bawah ventrikel. Sedangkan kita sudah ketahui bahwa listrik jantung berasal dari SA node, berasal di atas sini, kemudian turun ke AV node dan lanjut ke bundle branch. Artinya AVR ini ditinggalkan oleh listrik jantung, berarti dia akan negatif karena dia ditinggalkan oleh listrik jantung. Dan di lead 2 ini ditujukan oleh listrik, ya. Listrik akan mengarah ke ventrikel, artinya lead 2 ini akan positif karena dia yang dituju oleh listrik. Sehingga di gambaran EKG, ya, gambaran EKG selalu positif di lead 2 dan negatif di AVR. Karena di lead 2 ini merekam listrik jantung dari bagian bawah, ya, bagian ventrikel. Sedangkan AVR ini merekam listrik jantung di
bagian atrium, bagian atas. AVR ini yang ditinggalkan oleh listrik, maka dia akan negatif. Dan lead 2 ini yang dituju oleh listrik, maka dia akan positif. Sama halnya dengan orang yang ketika ditinggalkan oleh kekasihnya, maka dia akan sedih. Dan apabila dia menemukan kekasihnya, maka dia pasti akan gembira. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke gelombang P. Bagaimana cara menentukan gelombang P? Ya, normal gelombang P adalah lebar dan tingginya kurang dari 3 kotak kecil, teman-teman. Lebarnya itu hanya 0,04 detik sampai 0,12 detik. Ya, jadi ini harus kita ingat ya. Normalnya harus kita ingat bahwa lebarnya adalah 0,04 detik sampai dengan 0,12 detik. Sedangkan tingginya adalah 0,1 milivolt sampai dengan 0,3 milivolt. Nah, sekarang coba kita hitung di gambar samping ini. Kita hitung mulai dari awal gelombang P sampai dengan akhir gelombang P. Ya, kita hitung lebarnya dulu. Ada berapa kotak kecil? 1, 2, 3. Ada 3 kotak kecil, teman-teman. Berarti 3 kotak kecil dikali 0,04 sama dengan 0,12 detik. Ya, berarti masih normal, teman-teman. Karena normalnya 0,04 detik sampai dengan 0,12 detik. Nah, sekarang kita tentukan tingginya, ya. Kita lihat gambar yang di samping bahwa tingginya adalah terdapat satu kotak kecil. Satu kotak kecil ke atas sama dengan 0,1 milivolt. Ya. Jadi itu yang harus kita ingat, teman-teman, bahwa satu kotak kecil ke samping terdapat 0,04 detik dan satu kotak kecil ke atas sama dengan 0,1 milivolt. Jangan dibalik ya, teman-teman. Jadi lebarnya itu detik dan tingginya itu adalah milivolt, ya. Nah, satu kotak kecil berarti 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1 milivolt, ya. Berarti tinggi dari gelombang P yang pada gambar di samping adalah 0,1 milivolt. Jadi untuk menentukan gelombang P ini memang sangat mudah, teman-teman. Kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menentukan PR interval. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk depolarisasi atrium dan jalannya impuls melalui berkas Higgs sampai depolarisasi ventrikel. Nah, kita lihat dulu normalnya, ya. Normal dari PR interval ini kurang dari 5 kotak kecil, yaitu hanya 0,12 detik sampai dengan 0,20 detik. Artinya dia tidak lebih dari 5 kotak kecil. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Itu dihitung mulai dari awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q. Nah, sekarang coba kita lihat di gambar, ya. Kita hitung mulai dari awal gelombang P sampai awal gelombang Q berapa jumlah kotak kecil. Ya. Terdapat 4 kotak kecil pada gambar tersebut. Sedangkan dalam satu kotak kecil ke samping, saya ulangi lagi, dalam satu kotak kecil ke samping sama dengan 0,04 detik. Berarti 4 kotak kecil dikali 0,04 detik sama dengan 0,16 detik. Berarti masih normal ya, teman-teman, karena normalnya itu 0,12 detik sampai dengan 0,20 detik. Oke, jadi saya rasa untuk menentukan PR interval ini sangat mudah, teman-teman. Kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menentukan gelombang R. Gelombang R ini adalah defleksi negatif pertama pada gelombang QRS, ya, pada kompleks QRS. Nah, bagaimana cara menentukan apakah normal atau tidak? Ya,
Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus tentukan tinggi gelombang R dari dasar garis isoelektrik. Nah, garis isoelektriknya ini, yang garis merah ini, ya. Nah, sekarang kita tentukan berapa jumlah kotak kecil dari garis isoelektrik sampai ke ujung R. Ya, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. 2 kotak besar berarti 10 kotak kecil, ya. Berarti langkah yang kedua adalah tentukan tinggi R dibagi 3, ya. Jadi tinggi gelombang R ini dibagi 3, teman-teman. Jadi sekitar 3 kotak kecil lebih, ya. 3 kotak kecil lebih. Kita bagi 3, ya. Sini ya, teman-teman. Oke. Nah, ketika kita sudah membagi, ya, 3 kotak kecil, langkah yang selanjutnya adalah tentukan kedalaman gelombang Q dari dasar garis isoelektrik. Jadi kita menentukan lagi berapa kedalaman gelombang Q pada garis isoelektrik. Ya, itu biasanya hanya satu kotak kecil, ya, teman-teman. Biasanya hanya satu kotak kecil. Kedalaman gelombang Q tidak boleh lebih dari sepertiga tinggi R, ya. Berarti kedalaman gelombang Q ini tidak boleh melebihi dari sepertiga gelombang R, ya. Artinya dalam misalnya gelombang R ini terdapat 3 kotak kecil tingginya, ya. 3 kotak kecil, berarti gelombang Q ini tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil, ya. Artinya kalau lebih dari 3 kotak kecil berarti tidak normal, ya, teman-teman. Namun jika kurang dari sepertiga gelombang R berarti masih normal, gelombang R-nya masih normal. Oke, kita lanjut saja. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menentukan durasi QRS. Gelombang QRS ini terbentuk pada saat proses depolarisasi ventrikel, teman-teman. Jadi pada saat depolarisasi ventrikel terbentuklah gelombang QRS. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa sih durasi atau waktu yang ditentukan pada saat depolarisasi ventrikel, pada saat terbentuk gelombang QRS. Nah, cara menentukannya adalah sangat mudah, yaitu kita tentukan dulu normal dari durasi QRS-nya itu hanya kurang dari 3 kotak kecil. Hanya sekitar 0,06 sampai dengan 0,12 detik. Jadi tidak lebih dari 3 kotak kecil. Nah, pada gambar di samping kita tentukan, yaitu, nah, kita tentukan ini dari awal gelombang Q sampai dengan akhir gelombang S, ya. Mulai dari awal gelombang Q sampai dengan akhir gelombang S. Nah, sekarang kita lihat di gambar, ini terdapat 2 kotak kecil, ya. Mulai dari awal gelombang Q sampai dengan akhir gelombang S itu terdapat kurang lebih 2 kotak kecil. Berarti 2 kotak kecil sama dengan 0,04 dikali 2 kotak kecil sama dengan 0,8 detik, ya. Berarti masih normal, ya, teman-teman, karena normalnya itu hanya 0,06 detik sampai dengan 0,12 detik. Artinya dia tidak lebih dari 3 kotak kecil. Nah, tingginya ini tergantung dari lead, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan segmen ST. Normal segmen ST disebut dengan isoelektris. Ya, segaris isoelektris itu mulai dari akhir gelombang S sampai dengan awal gelombang T. Ya, dihitung dari situ, mulai dari akhir gelombang S sampai dengan awal gelombang T. Ya, apabila segmen ST naik atau turun satu kotak kecil itu normal apabila tidak ada indikasi pada pasien. Jadi
sebelumnya kita juga harus mengetahui apakah ada apakah keluhan-keluhan pada pasien tersebut, ya, sebelum kita membaca hasil rekaman EKG-nya. Nah, coba kita lihat gambar di samping ya. Normal dari segmen ST ini, gambar yang pertama ini namanya isoelektrik ya. Masih normal ya teman-teman, karena sejajar dengan garis isoelektris ya. Nah, kita lihat ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini tidak segaris dengan isoelektris, artinya dia di atas dari garis isoelektris. Garis isoelektris ini, sedangkan gelombang S-nya itu di atas teman-teman. Ya, di sini ya. Berarti ini namanya ST elevasi. Ya, ini namanya ST elevasi. Ketika dia di atas dari garis isoelektris, berarti dia adalah ST elevasi. Nah, sedangkan apabila dia di bawah dari garis isoelektris, ini gambar yang ketiga, ya, di bawah dari garis isoelektris, itu namanya ST depresi, ya. Jadi ini ST elevasi itu biasanya terjadi infark miokard akut ya teman-teman. Sedangkan di depresi itu biasanya terjadi pada pasien-pasien yang iskemi, ya. Saya kira untuk menentukan segmen ST-nya ini sangat mudah. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menentukan tinggi gelombang T. Gelombang T merupakan gambar proses repolarisasi ventrikel. Umumnya positif di lead 1, 2, V3, V6, dan negatif di AVR. Oke, kita lanjut. Kita akan tentukan berapa tinggi dari gelombang T. Normal dari gelombang T itu hanya kurang dari 5 kotak kecil, teman-teman. Ya. Jadi tingginya itu hanya kurang dari 1 mV di lead dada, ya. Sedangkan 0,05 mV di lead ekstremitas. Di video sebelumnya kita sudah mereview kembali tentang lead ekstremitas dan lead perikardial ya, atau dada. Jadi bagi yang masih penasaran silakan tonton video sebelumnya. Normal dari gelombang T ini adalah kurang dari 5 kotak kecil. Tinggi gelombang T ini normalnya kurang dari 1 mV di lead dada dan kurang dari 0,5 mV di lead ekstremitas. Ya. Di video sebelumnya kita sudah mereview tentang lead ekstremitas dan lead dada ya, atau perikardial, bahwa di lead perikardial itu terdapat V1, V2, V3, V4, V5, V6, sedangkan lead ekstremitas itu terdapat lead 1, 2, lead 3, lead AVR, AVL, dan AVF ya teman-teman. Nah, kepentingannya apa teman-teman? Kepentingannya adalah untuk mengetahui apakah ada iskemia atau infark, dan juga apakah ada kelainan elektrolit teman-teman. Oke, kita lanjut langkah yang selanjutnya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kesan. Apa kesannya? Ya. Jadi irama sinus ya, irama sinus yang dihasilkan oleh S anode ini ada 4, yaitu yang pertama adalah sinus ritem atau normal. Yang kedua adalah sinus takikardi, yang ketiga adalah sinus bradikardi, yang keempat adalah sinus aritmia. Ya. Yang mana itu sinus ritem atau normal? Sinus ritem ini frekuensi nadinya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Ya. Jadi normal dari irama sinus itu adalah 60 sampai 100 kali per menit ya, frekuensi nadinya. Nah, jika dia di atas 100 kali per menit, berarti dia adalah sinus takikardi ya. Sinus takikardi frekuensi nadinya adalah lebih dari 100 kali per menit ya. Coba kita lihat di gambar sampingnya ya. Itu frekuensi nadinya cepat sekali ya.
interval antar R ke R itu hanya 2 kotak besar ya teman-teman. Artinya frekuensi nadinya sekitar 150 kali per menit. Artinya dia sinus takikardia teman-teman. Nah, ketika kurang dari 60 kali per menit adalah sinus bradikardi. Sinus bradikardi ini frekuensi nadinya adalah kurang dari 60 kali per menit. Coba kita lihat gambar di sampingnya. Frekuensi nadinya kurang dari 60 kali per menit. Ya, coba kita hitung berapa kotak besar di frekuensi nadinya antara R ke R, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak besar, ya. 300 dibagi 8 kotak besar sama dengan 37 kali per menit ya. Hanya sekitar 37 kali per menit. Di bawah dari 60 kali per menit. Berarti dia sinus bradikardi ya, teman-teman. Nah, bagaimana apabila dia iramanya tidak teratur ya? Jadi ketika kita menemukan irama EKG itu tidak teratur ya, berarti kesannya adalah sinus aritmia ya, tidak teratur. Jadi tidak usah lagi berpikir panjang-panjang, kesannya pasti adalah sinus aritmia karena dia tidak teratur ya. Oke teman-teman, sampai di sini paham tentang kesannya. Jadi saya ulangi lagi, sinus rhythm itu normal ya, normalnya hanya sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Sinus takikardi yaitu frekuensi nadinya lebih dari 100 kali per menit. Sinus bradikardi frekuensi nadinya kurang dari 60 kali per menit, sedangkan sinus aritmia itu iramanya tidak teratur. Oke, sangat mudah ya teman-teman, saya rasa sangat mudah. Pasti teman-teman sudah paham tentang menentukan kesan dari gambaran EKG yang teman-teman sudah dapatkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah gambaran EKG 12 lead, yaitu ada lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6 ya teman-teman. Ya. Nah, biasanya di gambaran EKG 12 lead itu biasanya ada lead 2 panjang ya teman-teman. Nah, di lead 2 panjang inilah kita bisa menghitung tentang heart rate-nya ya, iramanya apa, heart rate-nya berapa ya. Jadi di sini kita bisa menghitungnya di lead 2 ini, lead 2 panjang ya. Jadi 9 langkah membaca EKG dengan mudah kita sudah bahas satu persatu, mulai dari irama, apakah reguler atau tidak, heart rate-nya, per interval, sampai ke kesannya atau kesimpulannya apa, kita sudah bahas satu persatu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja pembahasan kita tentang interpretasi EKG dasar. Insya Allah saya akan membuat lagi video berikutnya tentang bagaimana cara cepat membaca EKG. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi ya tentang cara membaca EKG dengan cepat dan tepat ya. Insya Allah nantikan saja video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke, sampai di sini saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Good.